Loh, oh gitu. Suku Karo dan orang Batak ternyata berbeda nenek moyang. Yuk mengenal aneka budaya Indonesia bersama Bu Nur Rahmah @kelas Bu Guru. Asal-usul suku Karo dari India, mereka bukan orang Batak. Dalam buku Sejarah Pijar Podi, Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia karya Kolonel Sempasitepu menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak, sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar. Dahulunya ada seorang raja hidup dengan permaisurinya di seberang laut. Sang raja rupanya memiliki panglima bernama Karo yang merupakan orang keturunan India. Entah tiba-tiba kenapa sang raja mengatakan pada panglima Karo ingin pergi ke lokasi baru untuk mendirikan kerajaan. Sang putri raja Sinian Sari ikut. Pasukan pun berlayar hingga tiba di Pulau Pinang. Konon mereka tinggal beberapa bulan di pulau itu hingga sang raja kepincut dengan pulau yang lebih luas di sebelah selatan. Dengan semangat, raja pun akhirnya meminta pasukan bersiap untuk menyeberang. Nahas di tengah laut mereka diterjang ombak besar hingga pasukan terpencar. Beruntung Putri Mian Sari dengan rombongan Panglima Karo terdampar sementara keberadaan raja tidak diketahui. Putri Mian Sari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu akhirnya Mian Sari dan Panglima menikah. Rombongan pun akhirnya tiba di Pulau Perca, Sumatera. Saat ini tempat tersebut dinamakan Belawan. Rombongan pun menelusuri aliran sungai hingga tiba di tempat yang kini dinamakan Durintani. Dianggap tak aman, Panglima Karo dengan rombongan pergi hingga sampai ke tempat bernama Buluh Awar Bukung. Mereka pun tinggal di kaki gunung kini bernama Sikeben yang berdekatan dengan Bandar Baru. Masih mencari tempat yang lebih nyaman, Karo kembali berpindah hingga tiba di kaki Gunung Barus. Meski pemandangan dan udara di tempat tersebut sangat disukai rombongannya, Karo tetap ingin mencari tempat lain yang mirip dengan tanah kelahirannya. Karo dan rombongan pun kembali melakukan perjalanan hingga tiba di dataran tinggi bernama Mulawari atau berseberangan dengan Sicapah. Dataran tinggi tersebut kini dinamakan Tanah Karo. Pernikahan Putri Mian Sari dengan Karo dikaruniai 7 anak. Anak pertama hingga ke-6 semua perempuan, yang ke-7 laki-laki bernama Meherga. Meherga inilah yang kemudian menurunkan suku-suku di Karo. Itulah sejarah kenapa orang Karo tidak mau disebut orang Batak. Mereka tidak ingin menghapus sejarah leluhurnya hingga disebut suku Batak. Sumber iNews. Demikian salah satu budaya Indonesia. Besok lanjut belajar lagi ya bersama Bu Nur Rahmah @kelas